Nama saya Siva Nurul Husna dari kelas 10 RPLA. Di sini aku mau ngejelasin tentang program tugas akhir aku yang berjudul Asya Cafe and Bookstore. Nah, sebelum masuk ke penjelasannya, aku mau jelasin nih kenapa aku pilih Asya Cafe and Bookstore ini. Alasan aku untuk memilih Asya Cafe and Bookstore ini karena aku memiliki ketertarikan dengan novel. Dari hobi itu, aku memiliki pemikiran gimana sih kalau misalkan kafe sama toko buku tuh disatuin. Kayak kan kalau baca buku tuh harus di tempat yang tenang ya, biar enak bacanya. Jadi kayak baca buku di kafe sambil ditemanin makanan atau minuman kesukaan gitu. Maka dari itu aku bikinlah aplikasi kasir ini yang menggabungkan toko buku dan kafe gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke penjelasan program aku. Nah, seperti biasa di sini ada headernya ya. Header ini aku menggunakan include IOStream, CSTDlib, Stream, C-Type, IOManip, sama string. Nah, di sini juga ada kode untuk mengubah bilangan integer menjadi string. Terus aku juga ada mendeklarasikan variabel global dengan tipe data integer, float, sama string stream. Ini aku menambahkan fungsi tambah item ke stroke. Jadi nanti di sini tuh bakal nampilin nama dari menu yang kita pilih, dan di sini tuh bakal nampilin harga dari menu yang kita pilih. Nanti itu bakal masuk ke dalam variabel list belanja sama total belanja. Dan di sini juga aku ada nambahin fungsi untuk waktu dan nomor stroke. Nah, yang ini tuh berfungsi untuk menampilkan tahunnya, ini berfungsi untuk menampilkan bulan, dan yang ini berfungsi untuk menampilkan tanggalnya. Di sini juga ada fungsi untuk menampilkan dari nomor stroke gitu. Nah, di sini aku ada menambahkan fungsi pilih makanan ya. Dan nanti itu bakal muncul kategori seperti ini ya. Ada 3 kategori, ada makanan berat, camilan, sama makanan ringan. Nah, misalkan kalian memilih makanan berat, maka yang akan tampil adalah menu makanan berat ini. Begitu juga dengan camilan dan makanan ringan. Nah, kalau misalkan kalian memilih kategori camilan, yang akan tampil tuh seperti ini. Dan kalau kalian memilih makanan ringan, maka yang akan tampil tuh seperti ini. Nah, di sini juga ada data-data dari menu makanan berat. Misalkan ini ada datanya. Terus di sini juga ada data dari menu camilan, dan di sini juga ada data dari menu makanan ringan. Nah, kalau misalkan kalian memilih menu selain 1 sampai 10 ini, maka kalian akan kalau misalkan kalian memilih selain dari opsi pilihan 1 sampai 10 ini, misalkan kalian memilih 11, maka yang akan tampil adalah pilihan tidak valid seperti ini. Nah, setelah kalian menjawab pertanyaan ini, pilih menu, maka kalian akan langsung disuguhkan pertanyaan berapa porsi ini. Nah, setelah kalian masukkan mau berapa porsinya, nanti itu bakal disimpan ke dalam variabel PC ini. Nah, untuk menentukan jumlah harga makanan dengan porsi yang kita pilih tuh seperti ini ya. Jadi harga makanan bakal dikali dengan PC. Jadi misalkan kita pilih pecel lele gitu ya, mau 2 porsi, nanti itu dikaliin dan muncullah harganya gitu, dapat harganya. Nah, di sini tuh berfungsi untuk mengirimkan data dari makanan sama harga yang kita pilih tadi gitu. Nanti juga bakal tampil nama makanan dikali sama PC-nya, misalkan 3. Jadi pecel lele dikali 3 gitu. Nah, ini juga sama, ada kategori minuman ya.
aku juga nambah. Nah di sini juga sama ya, aku ada nambahin fungsi dari pilih minuman. Nah nanti itu yang akan muncul duluan tuh kategori minumannya. Nah di sini tuh ada 3 kategori juga, ada kopi, non kopi sama minuman dingin. Nah kalau misalkan kalian memilih kopi, maka yang akan muncul tuh menu kopi seperti ini ya. Kalau misalkan kalian pilih pilihan kedua yaitu non kopi, maka yang akan muncul seperti ini. Begitu juga dengan minuman dingin ya, pilihan ketiga yang akan muncul seperti ini juga gitu. Di sini juga ada data-datanya. Ini data dari kopi. Ini juga ada data dari non kopi, sama ini juga ada data dari minuman dingin. Ini sama seperti tadi, kalau misalkan kalian memilih selain dari pilihan 1 sampai 10, maka yang akan muncul adalah pilihan tidak valid gitu. Nah, setelah kalian memasukkan data ya dari pilih minuman ini, misalkan americano gitu, kalian bakal langsung diarahin untuk menjawab ini mau berapa gelas gitu. Misalkan aku pengen 2 gelas americano gitu, nanti itu bakal disimpan di sini. Jadi nanti tuh si 2-nya tuh bakal disimpan ke PC ini, sama kayak makanan tadi, ngitungnya juga sama ya, dari harga minuman dikali sama PC ini. Terus ini juga sebagai yang ngirimin datanya lah, dari harga minuman sama PC-nya itu masih sama kayak menu makanan tadi. Nah di sini ada fungsi yang ketiga, ada pilih buku ya. Ini juga sama, yang akan ditampilin pertama tuh ada menu buku. Ini ada pilihan novel, komik, sama majalah. Nah kalau misalkan kalian pilih novel, yang akan tampil tuh seperti ini. Dan ini juga ada data-datanya. Misalkan kalian milih novel pertama gitu, Laut Bercerita, sama jumlah belinya. Misalkan aku mau 2, jadi 2-nya bakal disimpan di PC ini. Ini juga sama untuk harganya tuh, jadi dengan harga novel dikalikan dengan PC gitu. Ini juga untuk menambahkan ke stroke, jadi judul novelnya dikali dengan PC gitu. Misalkan Laut Bercerita, nanti tuh bakal tampil tulisan Laut Bercerita dikali misalkan tadi itu berapa, 2 gitu. Nanti bakal muncul seperti itu juga. Dan di sini juga ada pilihan komik ya, yang akan tampil tuh menu gini ya, ada judul komik yang tersedia. Terus di sini juga ada data-datanya. Nah kalau misalkan kalian pilih selain dari 10 pilihan ini, maka yang akan muncul pilihan tidak valid, sama seperti tadi. Ini juga ada jumlah belinya, bakal disimpan ke variabel PC. Terus untuk mencari harganya tuh, harga komik dikalikan dengan PC. Ini juga. Nah yang ini juga masih sama seperti tadi untuk menambah ke stroke. Di sini juga ada pilihan majalah ya. Di sini hanya terdapat 9 pilihan. Ini juga ada data-datanya dari majalah tersebut. Terus kalian bisa masukkan jumlah belinya, nanti bakal disimpan di PC. Terus nanti tuh harga, untuk mendapatkan harga total dari barang tersebut tuh dengan mengalihkan majalah dengan PC gitu. Ini juga masih sama untuk menambahkan ke stroke, jadi nanti bakal tampil majalah dikali dengan PC ya, jadi jumlah yang kita pilih gitu. Terus di sini ada fungsi untuk mencetak stroke. Nah ini tuh untuk mencari PPN-nya ya, total PPN-nya. Jadi dari total belanja dikalikan dengan PPN yang sudah kita deklarasikan di atas tadi ya, di variabel global, yaitu 0,2 ya jumlah PPN-nya tuh. Nanti bakal dapat total PPN. Di sini juga ada total akhir. Total akhir itu dari total belanja ditambah dengan total PPN yang udah kita hitung di sini gitu. Nah nanti itu bakal muncul tampilan Asia Cafe and Bookstore. Di sini juga ada tanggal yang ada tampilan tanggal. Dia tuh memanggil fungsi dari atas yang sudah kita tulis tadi, sama seperti nomor stroke ini. Nanti bakal tampil nomor stroke, sama ada memanggil juga nomor stroke yang sudah ditulis tadi di atas.
Nah, di sini tuh ada list belanja ya. Jadi ini tuh bakal nampilin list belanjaan kita. Misalkan tadi tuh kita pilih pecel lele 2 porsi, nanti bakal tampil di sini. Sama misalkan novel laut bercerita 2 juga gitu, nanti bakal tampil di sini. Nah, di sini tuh ada subtotalnya. Jadi ada total dari belanjaan kita tadi. Terus di sini juga ada VPN, bakal tampil total VPN-nya tadi. Terus di sini juga ada total bayar. Jadi ini tuh ada total akhir gitu yang harus kita bayar. Dan nanti itu kita bakal memasukkan uang bayar di sini ya. Terus kalau misalkan uangnya kurang, nanti kita tuh disuruh untuk memasukkan ulang uang gitu. Nah, untuk mencari tahu uangnya kurang atau enggak tuh, jadi nanti tuh dari total akhirnya dikurangi sama uang bayarnya gitu. Terus terus di sini juga ada kembalian. Untuk mencari kembalian tuh dari uang bayarnya dikurangi dengan total akhir, terus nanti tuh bakal muncul kembalian di sini. Terus setelah tampilan kembalian ini bakal ada tampilan terima kasih sudah berbelanja begitu. Terus di sini ada fungsi utamanya. Jadi yang ini tuh untuk menentukan angka random untuk nomor struknya ya. Terus di sini tuh ada waktu struk berfungsi untuk ini tuh berfungsi biar si waktunya tuh nggak sama gitu di pembelian pertama, kedua sama seterusnya tuh biar gak sama. Kalau misalkan nggak diginiin tuh jadi waktunya tuh bakal sama terus di pembelian pertama, kedua dan seterusnya gitu. Terus yang ini juga berfungsi buat mengatur pengulangan pada program utama gitu. Nanti pokoknya yang bakal pertama kali banget muncul tuh tampilan ini ya, Ashaka Fan Bookstore dan 5 pilihan ini. Nah, yang pertama aku pakai switch case ya. Ini pilihan pertama ada pilih makanan. Ini tuh memanggil fungsi pilih makanan tadi ya, yang udah kita tulis tadi. Ini juga ada pilih minuman, sama ada pilih buku juga. Ini juga memanggil fungsi stroke ya, yang udah kita tulis tadi. Dari keempat ini memanggil fungsi gitu. Terus untuk case kelima, keluar ini ya, nanti bakal muncul tampilan terima kasih sudah berkunjung. Terus nanti tuh programnya tuh bakal selesai gitu. Nah, di sini juga ada default ya. Kalau misalkan nggak memasukkan pilihan ini, misalkan masukin pilihan 6, nanti tuh bakal muncul pilihan tidak valid begitu. Nah, sekarang mari kita compile ya, mari kita jalankan programnya. Nah, di sini seperti yang udah aku bilang tadi, ada tampilan Ashaka Fan Bookstore sama ada 5 pilihan ini. Nah, kita coba pilih makanan ya. Aku pengen makanan berat. Terus kita misalkan aku pengen bakso gitu. Terus mau 3 porsi. Terus nanti bakal langsung keulang ke sini gitu ya. Ke apa namanya teh? Program utama. Terus di sini juga kita masih bisa pilih makanan lain atau minuman lain atau buku lain gitu ya. Misalkan seperti ini. Terus di sini juga ada misalkan menu buku. Di sini misalkan aku pengen pilih novel, bisa ini, bisa pilih novel. Misalkan aku pengen selesai, mau beli 2 gitu. Terus nanti kalau misalkan kalian udah selesai berbelanja, ini tuh bisa kalian bisa memilih opsi keempat, yaitu bayar atau lihat struk gitu. Nah, di sini ada tanggalnya ya. Terus di sini juga ada nomor struk. Terus di sini ada apa namanya? List belanjaan ya. Di sini juga ada subtotal, PPN sama total bayar. Misalkan kita bayar 400.000. Terus di sini juga ada kembaliannya, yaitu 49.000 begitu. Nah, kalau misalkan kalian masih pengen pilih makanan lagi gitu ya, makanan lain,
kalian masih nah gimana sih kalau misalkan kalian masih pengen pilih makanan gitu, makanan yang lain gitu. Nah dari sini tuh misalkan kalian pilih makanan berat, nasi goreng 2 porsi, terus kalian masih bisa pilih dengan pilihan pertama gitu, tuh, masih bisa gitu. Terus kalian mau bayar gitu bisa ya, misalkan aku bayar sama pakai 100.000, terus nanti bakal ada kembalian gitu. Nah mungkin cukup sekian penjelasan dari program saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya juga masih belajar, masih perlu ditingkatkan lagi. Semoga penjelasan tadi saya dapat dimengerti oleh penonton. Terima kasih.